Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Persamaan dan Perbedaan Sistem Pendidikan di Finlandia dengan Sistem Pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Riani dari Teknologi Pendidikan 2B dengan NIM 2009-082. Saya awali dengan menjelaskan abstrak dari artikel saya terlebih dahulu. Penelitian ini tujuannya untuk mengetahui persamaan serta perbedaan dari sistem pendidikan di negara Finlandia dengan sistem pendidikan di negara Indonesia. Lalu, untuk mengetahui faktor-faktor serta kebijakan pemerintah yang membuat sistem pendidikan di negara Finlandia menjadi sistem pendidikan yang terbaik. Penelitian ini membuat negara Indonesia memiliki gambaran untuk menciptakan sistem pendidikan yang terbaik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian kajian literatur. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini diharapkan hendaknya pendidikan masa depan memperhatikan betul karakteristik dari peserta didik sehingga membuat peserta didik lebih tekun dan fokus hanya satu bidang ilmu. Lalu memfokuskan pada kualitas pendidik, menghargai pendidik dengan gaji yang sesuai dengan jasanya, mengutamakan pentingnya diagnosis dan intervensi dini terhadap kesulitan yang dihadapi peserta didik ketika belajar. Table of content kali ini yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, tiga hasil dan pembahasan, serta yang keempat kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan artikel saya. Setiap negara di dunia memiliki sistem yang dianut untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya. Di Indonesia itu sendiri, sistem pendidikan mencakup pada skala nasional. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Saat ini, Indonesia menggunakan kurikulum 2013. Menurut Carly, pembelajaran pada kurikulum 2013 dalam jenjang sekolah dasar menggunakan tematik integratif, pendekatan saintifik, dan penilaian autentik. Tematik integratif adalah penggabungan dari beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan melalui menanya, mencoba, menjawab, dan menalar. Penilaian autentik adalah penilaian yang mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Dalam artikel 20 Best Education System in the World yang ditulis NBC Times pada bulan Februari tahun 2017 membuat bangsa Indonesia terkejut karena sistem pendidikan Indonesia dikategorikan sebagai yang terburuk di dalam daftar yang telah mereka nilai. Hal ini terjadi
karena pendidikan di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Terlepas dari itu, ada sebuah tim yang disebut person group selalu melakukan penilaian terus-menerus mengenai sistem pendidikan di negara-negara yang ada di dunia. Posisi pertama diduduki oleh sistem pendidikan di negara Finlandia. Finlandia terletak di benua Eropa dengan luas total 338.440 km persegi dan jumlah penduduk 5.518 juta jiwa pada tahun 2019. Menurut Dianawati Ajen, 2006, pemerintah Finlandia membentuk sistem pendidikan yang fleksibel dengan prinsipnya yang sedikit mengajar dan perbanyak belajar. Hal tersebut menjadikan pendidikan di Finlandia mencetak lulusan-lulusan berkualitas dengan daya saing yang tinggi. Pandangan mengenai pendidikan yang pertama menurut Kusumawati 2016 dan Rashid 2018. Pendidikan merupakan upaya sadar dan sistematis untuk mengembangkan segala potensi yang mengarah pada orientasi yang lebih baik dan lebih bermartabat. Yang kedua, Suardipa tahun 2018 mengungkapkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif dalam kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, setiap manusia di dunia pasti membutuhkan pendidikan, apapun dan dimanapun, sebab tanpa adanya pendidikan, kehidupan manusia akan sulit mengalami peningkatan dan kemajuan. Begitulah, menurut Ningrum dan Sobri tahun 2015. Yang menjadi rumusan masalah, yang pertama tentunya penting sekali untuk kita mengetahui faktor-faktor yang membuat negara Finlandia mempunyai sistem pendidikan yang terbaik, sehingga Indonesia mempunyai gambaran untuk menerapkan yang terbaik untuk sistem pendidikannya. Selanjutnya, yang kedua, perlu lebih dikaji persamaan dan perbedaan dari sistem pendidikan di negara Finlandia dengan sistem pendidikan di negara Indonesia. Lalu, bagaimana peran pemerintah terhadap sistem pendidikan di Finlandia serta kebijakan apa saja yang diterapkan hingga mendapatkan sistem pendidikan yang terbaik? Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian dari artikel yang saya buat. Saya menggunakan jenis penelitian kajian literatur dengan mencari referensi yang relevan dengan permasalahan yang ditemukan. Kajian literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik atau tema dan dokumen yang dibutuhkan. Jenis data yang digunakan saya dalam penelitian ini diperoleh dari studi literatur. Meskipun merupakan sebuah penelitian dengan studi literatur tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Pengumpulan data diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen-dokumen. Studi literatur tidak semudah yang dibayangkan karena membutuhkan ketekunan yang tinggi agar data dan analisis data serta kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk itu, dibutuhkan persiapan dan pelaksanaan yang optimal. Penelitian studi literatur membutuhkan analisis yang matang dan mendalam agar mendapatkan hasil yang maksimal.
Variabel dalam penelitian studi literatur tidak baku. Sumber data untuk penelitian studi literatur dapat berupa sumber yang resmi, berupa artikel-artikel, laporan, kesimpulan, seminar-seminar, diskusi ilmiah, tulisan-tulisan resmi, terbitan pemerintah atau lembaga-lembaga lain, baik dalam bentuk buku atau digital, seperti bentuk piringan optik, komputer, atau data komputer. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari jurnal-jurnal yang menjadi sumber kajian, maka dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Faktor-faktor Finlandia menjadi sistem pendidikan yang terbaik. Yang pertama, peserta didik harus berusia 7 tahun untuk masuk sekolah dasar. Yang kedua, pendidik menilai peserta didik tidak dengan ujian dan pekerjaan rumah. Yang ketiga, pelajar tidak diukur selama 6 tahun sekolah. Yang keempat, hanya membutuhkan satu tes standar wajib di Finlandia, yakni saat peserta didik berumur 16 tahun. Yang kelima, seluruh peserta didik, pandai atau belum pandai, tetap belajar pada satu kelas yang sama. Yang keenam, menerima beasiswa selama 9 tahun mereka bersekolah. Jumlahnya sebanyak 30%. Yang ketujuh, pelajar di negara Finlandia bisa menikmati pendidikan sampai universitas. Yang kedelapan, tidak ada sekat pemisah yang besar antara pendidik yang pandai dan yang belum pandai di kelas. Yang kesembilan, keleluasan praktik, karena di kelas sains di negara Finlandia berjumlah hanya 16 orang peserta didiknya setiap kelas. Sudah tercatat sebanyak 93% penduduk Finlandia adalah lulusan universitas. Peserta didik di negara Finlandia terdapat sebanyak 43% yang memilih bersekolah di kejuruan. Istirahat 75 menit dalam sehari bagi peserta didik jenjang sekolah dasar. Yang ke-13, pendidik hanya mengajar selama 4 jam di kelas. Sisa waktunya 2 jam dalam seminggu para pendidik mendapat pendidikan guna pengembangan profesi mereka. Yang ke-14, di negara Finlandia, rasio jumlah pendidik dan peserta didik seimbang. 15. Biaya pendidikan ditanggung negara sepenuhnya. Yang ke-16. Pendidik wajib bertitel master yang seluruhnya didanai oleh pemerintah. Yang ke-17. Kurikulum nasional di negara Finlandia hanya sebatas untuk pedoman saja. Selanjutnya bisa fleksibel. 18. Sebanyak 10% pendidik disleksi yang ternyata berasal dari lulusan 10 perguruan tinggi ternama dan diambil dari lulusan yang terbaik. 19. Pendidik digaji $29.000 Amerika Serikat pada tahun 2008. 20. Gaji pendidik dipukul rata. 21. Peserta didik di negara Finlandia gemar membaca, tertarik dengan ilmu pengetahuan, dan suka matematika. 22. Menurut mereka, kemajuan negara terletak pada karakter penduduknya. Hal ini dapat dibina melalui pendidikan. 23. Evaluasi belajar setiap hari. Yang terakhir, ke-24,
Setiap anak diwajibkan mempelajari belajar bahasa Inggris dan membaca satu buku setiap 1 minggu. Slide selanjutnya, perbedaan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Di Indonesia, walaupun belum 7 tahun usia anak itu, sudah bisa memasuki sekolah dasar. Contohnya saya waktu masuk sekolah dasar belum menginjak usia 7 tahun. Yang kedua, sejak sekolah dasar, pelajar sudah dinilai dengan ujian-ujian yang ada pada setiap semesternya. Yang ketiga, perbedaan kelas. Maksudnya di sini, di Indonesia ada peserta didik di kelas akselerasi, ada pula yang belajar di kelas reguler, bahkan ada peserta didik yang belajar di kelas internasional. Di Indonesia, peserta didik sulit mendapatkan beasiswa. Bahkan, ada yang tidak bisa meneruskan sekolahnya karena kekurangan biaya. Dalam halnya praktik, sedikit sekali lab yang sudah memenuhi standar nasional. Yang keenam, sedikit yang melanjutkan ke universitas. Di sekolah, waktu istirahat hanya 30 sampai 45 menit saja per harinya. Yang kedelapan, kekurangan pendidik. Di wilayah Indonesia, tepatnya di daerah 3T. Dilihat dari pendidiknya, tidak semua lulus dari perguruan tinggi S1. Jika pendidik ingin melanjutkan perguruan tinggi, maka menggunakan dana pribadi. Atau bisa juga menggunakan beasiswa, tetapi harus menyelesaikan tahapan-tahapan seleksi dari beasiswa tersebut. Yang ke-10, kurikulum nasional di negara Indonesia termasuk yang dianggap kaku dan kurang fleksibel. Padahal, kurikulum merupakan cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu dari pendidikan atau lembaga pendidikan. Kurikulum ini sangat penting dalam sebuah pendidikan. Karena keberhasilan pendidikan, yakni dengan mencetak peserta didik yang bermutu dan baik, sangat ditentukan oleh kurikulumnya. Kurikulum perlu dirancang dengan tepat agar meminimalisir kesalahan yang kemungkinan muncul dalam pendidikan. Dan kurikulum juga seharusnya tetap atau tidak diubah-ubah. Cukup fokuskan diri pada satu sistem atau kurikulum supaya peserta didik dapat dengan mudah menyesuaikan dan menerima sistem pendidikan tersebut dengan baik. Di Indonesia, guru sekolah dasar tidak dianggap sebagai pekerjaan yang memiliki prestisius, juga banyak pendidik yang memperoleh gaji tidak sesuai UMR. Bahkan ada yang hanya mendapat gaji Rp300.000 per bulan. Tentunya hal tersebut merupakan bukti bahwa pendidik masih dianggap tidak penting, maka sering terabaikan. Pada hakikatnya, pendidikan nasional adalah kekuatan yang menegaskan bahwa education is power. Artinya, dengan pendidikan, seseorang bisa menguasai dunia. Pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis. Pada kenyataannya, kinerja pendidikan nasional masih jauh dari yang diharapkan. Pendidikan tidak hanya dipandang dari segi efisiensi kegiatan pengembangan daya saing saja, tetapi melibatkan perubahan implisit cara kita memandang diri kita sendiri. Namun, itu sangat tidak mudah. Apalagi konsep pendidikan formal yang diatur pemerintah
Pada dasarnya, seluruh proses sekolah, mulai dari tata cara pembayaran, tujuan seperti apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai tujuan tersebut, siapa yang berkuasa, persetujuan buku teks, siapa yang berprestasi di sekolah, dan siapa yang tidak. Siapa yang memiliki hak untuk bertanya dan menjawab, dan seterusnya ditetapkan oleh pemerintah menurut Bell tahun 2006. Hal tersebut justru membuat karakteristik peserta didik tidak terlihat. Namun, saat diberlakukannya kurikulum 2013, pendidikan di Indonesia sudah bereformasi untuk mempertahankan karakteristik unik dalam diri peserta didik dan berhenti menyeragamkan hal yang tidak perlu. Menurut Baswedan, tahun 2014. Akan tetapi, kurikulum 2013 dalam pelaksanaannya dibutuhkan keseriusan dari masyarakat dan pemerintah, sehingga kebutuhan dalam memperbaiki sumber daya manusia dapat tercapai. Menurut Rinawati, tahun 2015. Gambaran untuk pendidikan di masa depan yakni dengan memperhatikan karakteristik khusus peserta didik. Hal tersebut memungkinkan peserta didik untuk menekuni atau memprioritaskan satu bidang ilmu. Lalu, peran pemerintah Finlandia dengan kebijakannya dalam pendidikan. Yang pertama, seleksi guru yang ketat. Calon guru dengan ijazah S1 hanya 5% yang diterima. Dengan seleksi guru yang ketat, maka mendapatkan guru-guru yang benar-benar berkualitas sehingga lahir pendidikan yang berkualitas pula. Yang kedua, meminimalisir ujian. Pendidikan di negara Finlandia membimbing peserta didik untuk mandiri, terampil, cerdas, dan kemampuan mencari informasi secara independen. Yang ketiga, gaji tinggi dan biaya pendidikan ditanggung negara. Yang keempat, tidak ada ranking. Kebijakan satu ini sangat tepat. Ini merupakan upaya pemerintah meningkatkan mutu sekolah dan pendidik secara seragam di Finlandia, pada akhirnya berharap agar semua peserta didik di negara Finlandia menjadi pintar tanpa terkecuali. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, perbedaan sistem pendidikan di Finlandia dengan sistem pendidikan di Indonesia yang sangat berpengaruh terletak pada kurikulumnya. Yang kedua, sistem pendidikan yang terbaik apabila berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, perbedaannya lagi terletak pada kualitas pendidik. Yang keempat, persamaan kedua sistem pendidikan tersebut terletak pada tujuannya, sama-sama membekali peserta didik pada keterampilan hidup. Saran dari saya dalam artikel ini, hendaknya pemerintah merumuskan kebijakan sistem pendidikan yang dilakukan oleh negara Finlandia yang jelas terbukti berhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negaranya. Atas perhatian rekan-rekan semua, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.